Oke, masih di Gober Damar Channel ya. Kita jumpa lagi di uploadan video saya yang selanjutnya ini. Masih tetap konten menganalisis permainan Magic Chess ya, Mobile Legends yang lagi booming-boomingnya, lagi viral-viralnya Magic Chess. Jadi saya masih tetap upload untuk memberikan edukasi permainan Magic Chess ya, edukasi ya, pembelajaran ya. Pembelajaran edukasi bermain Magic Chess. Oke, langsung saja mungkin teman-teman ya. Oh ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa-lupanya selalu ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah support video saya, sudah support channel saya, sudah subscribe video saya, juga sudah like. Saya terima kasih sekali. Dan kalau memang kalian punya saran dari video saya ini, silahkan komen ya di kolom komen. Nanti kalau bisa saya baca, saya bisa balas. Terus bagi kalian yang belum subscribe tapi memang suka, tolong dukung support channel saya karena subscribe itu kan gratis sekali. Jadi tidak ada ruginya kalian untuk menekan tombol subscribe, itu tidak ada ruginya sama sekali ya. Jadi benar-benar kita saling support saja, saling membantu satu sama lain untuk bisa selalu eksis memberikan konten-konten YouTube yang terbaik untuk pembelajaran permainan games ya, di games Mobile Legends Magic Chess. Ya, di sini saya pakai Commander Bas 1 ya, pakai Commander Bas 1 yang seperti biasanya. Untuk di awal-awal selalu saya menggunakan hero-hero yang ada dulu, tapi di sini saya sudah punya angan-angan ingin menggunakan mage ya. Kenapa kok saya ingin menggunakan mage? Karena memang jujur saja mage itu kalau memang sudah jadi kan luar biasa di make-nya ya. Jadi make-nya itu cukup besar dan jangkauannya itu luas. Jadi hero-hero mage itu jangkauannya luas gitu loh. Dia lebih area semuanya. Jadi kalau di season yang sekarang ini, yang menurut saya katanya yang meta itu kan sekarang kan Western ya kan, sama Wrestler, terus MM ya kan, terutama Wrestler itu ya. Dan di sini saya punya keinginan untuk bermain mage. Apakah nanti mungkin bisa saya mendapatkan hero mage? Kalau misalnya nanti tidak bisa, terpaksa saya transisi gitu. Tapi saya sudah punya rencana untuk bermain mage. Karena menurut saya pribadi mage itu kan hero-heronya itu jangkauannya luas-luas ya. Jangkauannya luas-luas, jadi sudah di make-nya tinggi, jangkauannya luas. Jadi menurut saya itu sangat bermanfaat sekali untuk di meta-meta sekarang ini, di season-season sekarang ini pakai sinergi mage itu luar biasa. Apalagi nanti kombonya itu misalnya Western ya, kombonya Western atau Elementalis. Tapi Elementalis pasti ada, tapi bisa juga dikombokan dengan Elementalis full, maksud saya mage Elementalis itu mungkin bisa ya. Tapi yang jelas pakai Carmilla jadi Leon. Tapi yang paling lebih mudah lagi adalah mage dengan Western, bukan Western ya, Western. Jadi sini saya lustrik dulu ya, saya lustrik dulu karena pakai Bas 1 ya. Kalian tahu sendiri Bas 1 itu permainannya seperti apa, skillnya. Jadi kalau skill Bas 1 itu kalau misalnya kita kalah di make-nya di bawah 10, kita itu mendapatkan gratis roll 1 kali. Tapi kalau di make-nya itu di atas 10, pada saat kita kalah itu kita mendapatkan gratis roll 2 kali gitu loh ya. Jadi keuntungannya kalau lustrik, keuntungannya di sana ya. Jadi lustrik di awal-awal itu keuntungannya di situ, kita bisa cari roll hero dulu di awal dengan harga murah. Yang diusahakan adalah untuk biar segera mendapatkan hero dengan harga murah level 3. Tujuannya itu ya, cepat naik level. Jadi segera roll, segera naikkan level hero. Jadi jangan nanti pada saat di mid game kita baru bingung cari roll. Karena hero harga murah itu kan di awal-awal memang kan keluarnya kan hero harga murah ya. Jadi kita usahakan secepat mungkin untuk roll di awal-awal ya. Biar dapat hero murahnya itu cepat naik level ketiga ya. Jadi Bas 1 seperti itu keuntungannya. Jadi kalian jangan takut kalah, karena kalahnya Bas 1 itu tetap ada keuntungan dengan roll gratis tadi kan, tanpa menggunakan uang. Nah itu kita dapat beli hero-nya kalau ada. Jadi usahakan di awal lustrik ya, itu strateginya kalau pakai Bas 1 ya. Nah ini saya dapat helm ya untuk defense, item defense. Nanti bisa saya kasihkan kalau pakai mage, saya kasihkan ke Isme ya. Atau kalau enggak ke kombonya Isme itu biasanya kalau nggak pakai Kufra ya pakai Minotaur. Nah bisa taruh ke Kufra, Minotaur atau Isme. Tapi yang jelas pakaikan ke Isme dulu. Nah ini saya sudah dapat Isme ya, beruntung sekali. Baru setelah feedback pertama Isme muncul. Tapi kadang juga di awal-awal itu Isme sudah muncul.
Jadi keuntungannya di kalau misalnya di awal-awal sudah menemukan ISMI itu lebih faktor lucknya, lebih beruntungnya, lebih istimewa lagi gitu loh. Jadi bener-bener, nah apalagi Aurora seperti juga muncul di awal-awal setelah Facebook pertama kan sudah luar biasa. Ada Cloud juga. Cloud kan jarang muncul di awal-awal. Kalau muncul di awal-awal gini kan sudah luar biasa gitu loh. Jadi faktor luck bermain Magic Chess itu sangat 90% ya, hampir 90% itu mempengaruhi kemenangan faktor luck di Magic Chess itu ya. Karena termasuk ngerol kita nggak dapat hero, kita mau cari-cari hero yang kita inginkan nggak dapat, mau naikkan level hero juga sulit. Itu yang bikin akhirnya kita kalah meskipun sinerginya bagus gitu loh. Ya, sinerginya bagus tapi hero kita masih kurus, level 1 semua, level 2 nya cuma beberapa. Tetap kalah meskipun full item. Gitu loh. Karena yang lainnya sudah level 2, level 3 semua lah player yang lain. Sedangkan hero kita masih kurus-kurus, pasti kalah. Ya, jadi saran saya itu tadi untuk bermain Magic Chess itu seperti itu. Karena commander itu juga mempengaruhi ya. Kalian harus tahu fungsi dari skill commandernya. Kalian pakai commander apa, skill ke berapa, 1, 2 atau 3. Itu semua ada fungsinya sendiri dan ada cara mainnya sendiri-sendiri. Jadi tidak sama ya. Tidak sama, pakai commander ini harus gimana, pakai commander ini bagaimana, skill ini gimana dan lain sebagainya. Jadi kalian jangan sampai menyamakan ya, berbeda commander, berbeda skill, berbeda cara penggunaannya juga ya. Termasuk penempatan hero nya juga ya, penting ya. Kan ada commander skill itu yang harus ditaruh di atasnya skillnya misal, atau di dekat skillnya. Nah seperti itu kan ada pengaruhnya. Atau pada saat kapan kita menekan skill dari commander itu biar dapat item apa, biar dapat shieldnya atau dan lain sebagainya, itu kan tergantung kita kan. Jadi kita harus paham dulu skill dari commander itu, terus cara penggunaannya. Jadi tidak semau-maunya ya, tidak asal-asalan menggunakannya. Termasuk strategi bahasa 1 ini juga kan sama, bahasa 1 ini gimana caranya. Nah ini player-player yang lain sedang menggunakan banyak elementalis sama western ya tadi ya, elementalis western yang banyak. Karena di awal-awal kebanyakan memang main itu ya, karena mungkin menurut player-player yang lain itu yang paling mudah ditemukan di awal kan itu juga menguntungkan. Kenapa? Karena elementalis di awal itu kan bisa membantu untuk menaikkan beberapa salah satu hero kita menjadi level 2 kan tujuannya itu. Jadi mereka menggunakan itu di awal. Yang jelas nanti semakin biasanya setelah Fatbook kedua itu atau setelah grab pertama ini biasanya sudah mulai diganti. Ya sudah mulai diganti pelan-pelan, karena mereka transisi setelah grab pertama ini atau setelah Fatbook kedua biasanya seperti itu. Tapi kalau mereka memang menggunakan mage atau menggunakan western di awal, ya pasti nggak diganti gitu loh. Tapi kalau cuma untuk strategi saja, mereka pasti akan mengganti nanti habis ini. Tapi kalau saya kan sudah di awal tadi kan sudah berencana pakai mage, jadi nggak saya ganti gitu loh. Saya tinggal masukkan hero yang saya peroleh, tinggal cari kombonya. Biasanya saya kalau pakai mage itu saya pakai western ya, karena kombo yang paling mudah ditemukan untuk mage itu western. Kenapa? Karena ISMI sendiri sudah western, belum lagi Vale itu sudah western. Terus Lunok kan juga western. Nah tapi Lunok sama Vale kan sudah punya elementalis ya, jadi otomatis saya bawa, dan combo untuk magenya juga otomatis hasilnya western. Jadi gitu. Jadi kita nggak perlu cari-cari gitu loh. Jadi otomatis sudah, ya otomatis. Terutama untuk ISMI-nya kan kombonya kan western. Jadi biar ISMI-nya itu kuat di mage, dia punya damage kuat kalau jadi mage. Kalau western-nya aktif, akhirnya kan ISMI-nya kan juga lebih sulit untuk dikasih damage atau diserang sama lawan, karena miss terus kan gitu ya kalau westernnya aktif itu. Sedangkan dia punya damage dari mage lah. Jadi combo yang paling mudah untuk mage adalah western. Itu kesimpulan dari saya ya. Mungkin kalian bisa punya pemikiran lain, kalian bisa komen di bawah kalau misalnya tidak sesuai, atau kalian pernah mencoba mage dengan sinergi combo yang lain. Jadi tidak apa-apa juga komen di bawah, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang ingin membaca atau ingin mencoba. Jadi tidak ada masalah ya. Siapa tahu saya sendiri juga ingin mencoba dengan combo mage sinergi yang lain ya, mungkin lebih bermanfaat atau lebih bagus. Kita juga sama-sama mencoba semua. Ya ini perhatikan ISMI-nya itu. ISMI darah tinggal dikit, dikasih cuma item helm aja sudah bertahannya lumayan. Apalagi level 2. Level 2 kasih item helm 1 aja sudah lebih lama lagi daripada ISMI bintang 1 kasih item helm. Otomatis itu. Bintang 1 aja sudah kuat,
Nah ini bintang 2 lah kan. Kalian perhatikan perbandingannya sama yang tadi Esme bintang 1 pakai helm. Sekarang Esme bintang 2 pakai helm. Kekuatannya perhatikan. Ya. Durasinya itu lebih lama yang level 2 gitu loh. Level 1 aja sudah lama, level 2 kan otomatis lebih lama lagi kan, perhatikan Esme-nya itu. Cuma pakai item helm saja. Lamanya seberapa coba perhatikan. Padahal magi saya baru aktif cuma 3 hero ya. Termasuk Esme kan, perhatikan. Lamanya Esme diserang Esme itu. Lawan berapa hero coba perhatikan. Tidak berkutik Esme-nya loh. Lawan Freya. Darahnya cuma segitu-gitu aja Esme-nya. Padahal baru Western-nya kan aktif 4 itu kan. Nah kalau 4 kan berarti kan cuma berapa persen kan ke masing-masing hero kan ya. Tetap kecil gitu loh, kecuali kalau 6 Western baru ya, baru itu miss-missnya lebih banyak jadi lebih sulit diserang. Tapi kalau baru 4 gini kan cuma sedikit gitu loh presentasi untuk miss-missnya, nggak mengaktifkan sinergi Westernnya. Tapi sudah seperti itu Esme gitu loh. Jadi kalau kadang menurut player-player yang lain juga ya, kadang katanya itu memang ya Wrestler, Johead Wrestler itu kan memang terlalu OP ya, terlalu kuat, juga stunnya itu terlalu banyak dan lumayan lama stunnya itu aktifnya. Jadi tapi saya juga pernah mencoba ini, nanti mungkin kalau saya juga sedikit lupa ya, sepertinya saya juga melawan Johead ini nanti, melawan Wrestler ya, melawan Wrestler yang ada Joheadnya dan sudah aktif Wrestler juga, kalau nggak salah sempat ada Cloud Wrestler kalau nggak salah, saya lupa, nanti coba kita lihat sama-sama ya. Jadi ini rekotan saya ini saya lupa juga, kita lihat sama-sama nanti. Kalian perhatikan Esme-nya nanti pada saat melawan hero-hero yang katanya meta, katanya OP seperti Johead, Freya, terus Iritel, terus siapa lagi? Cloud, terus siapa lagi ya? Ya sama-sama Esme lah, misal nanti kalau ada Esme juga, Esme kan juga lagi katanya OP, tapi yang lebih OP kan katanya kan Cloud, Wrestler itu ya, sinergi Wrestler, Johead, Freya atau Freya Wrestler atau apa, yang penting Freya ya. Yang penting yang jelas levelnya aktif. Terus sama itu siapa? Sinergi Guardian. Nah katanya kan lagi OP-nya juga Guardian kan ya. Wrestler, Guardian, Freya terus apalagi Wrestler tadi, Johead, Cloud, Iritel, sama apa lagi? Oh itu DA. Nah, Freya DA kan juga katanya meta ya. Jadi sinergi DA sendiri juga meta kan katanya, DA, Wrestler. Terus Cloud Empire juga kan. Puki ultinya tidak selesai multi terus. Kita perhatikan nanti beberapa. Kalian bisa fokus hanya ke Esme saja nanti. Kalian perhatikan Esme-nya. Di make-nya Esme, kekuatannya Esme. Kira-kira kalau dibandingkan dengan Johead Carmilla ya, atau Cloud Wrestler atau Cloud Empire, atau mungkin Freya atau Freya DA, atau mungkin siapa hero lagi yang satunya itu yang OP, Celestial tapi itu siapa hero-nya itu yang Johnny ya, Johnny yang siapa Johnny itu Celestial itu Zaksa, lupa sampai saya kalau berpikir gini malah lupa. Itu kan juga OP kan ya. Nanti kita perhatikan apakah kita menemui hero-hero yang tadi yang saya sebutkan dan se-OP mana dengan Esme ya. Esme full item, cukup level 2 aja full item. Nanti kan perhatikan kekuatan Esme itu bisa mengantisipasi hero-hero seperti yang tadi yang katanya OP itu Johead ya kan, Cloud dan lain sebagainya. Kita lihat dan sama-sama. Tapi memang yang bikin Esme kuat itu cuma sebenarnya item 1 sebenarnya. Kalau Magic ya, item Magic 1 itu cuma yang lampu itu loh, konsentrat yang lampu biru itu sudah cukup membantu Esme lebih bertahan lama. Konsentrat itu ya, item lampu biru itu. Ditambah lagi nanti Esme itu dikasih item defense. Sudah lamanya bukan main, lawan nyerang Esme itu sampai kelelahan. Sampai ibaratnya kalau nyerang Esme itu seperti lari di gurun pasir. Jadi sampai capek, sampai mereka itu meninggoy ya, sampai mereka itu mati sendiri. Nyerang Esme tidak selesai sampai mati sendiri.
Kan perhatikan nanti, ya. Intinya ISME itu di sana. Konsentrat satu itu sudah cukup. Apalagi ditambah item defense, terserah apapun. Item defense yang boleh helm, boleh apapun lah, item defense apapun. Ya, ini sementara saya pakai Hasglow, lihat Hasglow-nya saya kasih ke ISME. Sama yang item apa yang beku sama helm itu sudah bertahan loh, lihat ISME-nya diserang siapa? Freya ini, lihat Freya-nya pakai Hasglow juga, perhatikan loh, sudah kena apa? Kena Aurora, perhatikan ISME-nya sudah dibantu Estes, ya nggak mempan loh, malah mati semua malah kan, 3 hero malah mati semua gitu loh, padahal itemnya nggak jelas kan, itemnya ISME dia cuma pakai helm sama apa? Sampai lupa saya apa? Hasglow. Cuma pakai item itu loh, padahal Hasglow kan bukan item magic padahal. Tapi kuatnya seperti itu. Nah, di sini saya juga punya pemikiran karena Minotaur sama Cloud tadi sudah keluar di awal. Akhirnya saya langsung pindah berinisiatif untuk menghasilkan Western ya. Mengaktifkan Western bukan magi. Karena maginya tidak keluar-keluar gitu loh. Canggih aja dari jadi cuma 2 hero saya nggak dapatkan lagi. Padahal sudah di late game ya. Sudah di late game, sudah mau selesai gamenya. Tapi canggihnya tidak keluar-keluar gitu kan, aneh. Jadi saya punya inisiatif apa yang keluar ya saya pakai, sudah saya pakai Western akhirnya, nggak jadi magi sepertinya. Tapi syukur-syukur nanti kalau di tengah perjalanan ternyata magi-maginya sudah mulai keluar, pasti saya combo nanti. Jadi 6 magi 6 Western. Tapi sementara saya pakai Western dulu, saya harus aktifkan satu dulu yang jadi sinerginya. Nggak boleh nunggu magi. Jadi kalian juga harus seperti itu ya, jangan sampai nunggu salah satu hero saja tapi tidak jadi-jadi. Tapi segeralah transisi kalau sudah melewati mid game, kalau sudah di late game. Ya jangan berharap nggak keluar-keluar, wah itu yang bikin akhirnya kita kalah, itu seperti itu. Jadi kita mensegerakan untuk transisi sinergi, ibaratnya sementara lah ya, daripada tidak sama sekali. Misalnya 5 mage terus tidak jadi-jadi ya rugi ya. Jadi lebih baik saya transisi ke Western ya, kalian perhatikan. Ini saya transisi ke Western. Ya, Hasglow-nya saya pindah ke Cloud ya, karena biar Cloud-nya meskipun level 1 tapi punya damage lah sedikit, atau pada saat dia ulti nambah darah lah meskipun tidak banyak ya. Ya kalau darah banyak gini nih, kalah pun tidak ada masalah saya, karena darahnya masih banyak, jadi masih aman gitu loh. Jadi tidak usah kebingungan untuk bahwa ini harus kalah dan lain sebagainya. Jadi intinya seperti itu ya. Ya, ini sambil mendengarkan azan ya. Jadi kita berhenti sejenak. Jadi karena adanya azan ini ya, teman-teman.
tadi kalian perhatikan ya pada saat Esme melawan sinergi assassin tadi yang dikerubungi 7 orang tadi, termasuk assassin targemen tadi loh, yang ada siapa Johnsonnya. Kalian perhatikan lagi nanti, kalian replay, kalian ulangi lagi video yang tadi yang Esme lawan 7 orang hero assassin tadi, termasuk targemen Johnson tadi, ada Johnsonnya. Satu Esme darah tinggal dikit, belum dapat konsentrat, cuma item defense, bisa mengalahkan 7 hero assassin termasuk targemen. Dan bayangkan itu kekuatan Esme itu. Kalian nanti lihat lagi ya, lihat lagi nanti yang tadi yang lawan assassin targemen tadi. Bisa mengalahkan segitu banyaknya hero, dikelilingi padahal Esme-nya. Tapi tidak terasa sama sekali karena ada 2 item defense kan di Esme itu. Jadi kuat gitu loh. Ya, jadi kalian perhatikan nanti kegilaan dari Esmeralda bintang 2 padahal. Bintang 2, bayangin, Esme bintang 2 full item dan membawa item defense saja, bukan item magic, tapi kekuatannya seperti itu. Nah, ini bagi kalian yang pemula ya, bagi pemula atau yang merasa bermain Magic Chess itu kesulitan untuk naik rank, nah, ini salah satu solusi bagi kalian ya, untuk bisa mempermudah kalian naik rank ya. Kalian perhatikan Esme-nya itu, kalian perhatikan Esme sama Claude-nya, nggak usah Claude lah, Esme aja itu. Esme-nya ada 5 orang itu, 7, hampir 7 sama yang belakang kan, Aurora sama siapa? Berapa orang itu, kalian lihat itu hero-nya. Berapa orang yang berapa hero yang dikalahkan sama Esme, kalian perhatikan. Perhatikan. Diserang berapa orang, padahal Freya-nya full item itu. Ya, dicicil sama Esme seperti itu. Iya kan? Luar biasa Esme-nya itu. Apalagi kalau level 3 full item loh, bayangin. Ya. Nah, ini jadi, ya kan? Saya roll habis saja sudah, karena saya ingin segera menaikkan hero-hero saya minimal lah level 2 semuanya. Nah, ini saya pakai clone ya. Cloning saya pakai, saya masukkan ke Esmeralda karena harus segera level 3. Karena nanti kalian perhatikan Esme level 3 ini perbandingannya dengan yang level 2 tadi. Level 2 aja sudah seperti itu, apalagi level 3, kalian lihat. Ya, ini Esme-nya saya pindah biar saya langsung bisa ketemu dengan Freya-nya. Ya, kena ulti tidak masalah. Kan perhatikan itu Esme-nya, kekuatan Esme. Ya. Kena ulti, kena gebuk siapa itu full item, targemennya siapa? Tigreal full item, perhatikan. Ngelawan Esme dari tadi tidak selesai. Padahal Esme diserang sama Aurora juga, sama siapa itu? Yang belakang itu. Ini gara-gara Esme itu pasti kan. Dan Aurora saya aman di belakang. Bintang 3 sudah tidak ada apa-apanya sudah bro kan, diselamatkan karena Esme. Iya kan, Aurora saya nggak ada yang megang karena dia hero-heronya mereka itu lawan saya ini dia menyerangnya di depan semua, jadi tidak ada yang lompat ke belakang. Yo, mereka ini loh, perhatikan apa itu targemen, Nordropil sama WM sama Elementalis, cuma gitu aja loh padahal. Dia pakai targemen itu makanya lebih dapat shield kan. Tapi saya tidak takut sama sekali karena mereka cuma dapat shield. Nah, shieldnya itu lompat targemen tidak sebanyak yang kita harapkan. Dan kalau di main kita lebih besar, lebih cepat hilang shieldnya. Akhirnya pakai darahnya masing-masing. Nah, ini saya sudah level 3 itu ada siapa itu? Vale. Kan perhatikan, ketemu lagi tuh sama saya Esme-nya. Freya-nya sekarang dipindah ke sana. Tidak ada masalah, malah Franco-nya kena duluan. Ya kebantai semuanya pasti malah. Vale saya aman. Esme saya loh, mereka nggak ada nyerang ke belakang mereka, cuma Johnson aja kan sama flickernya itu siapa? Argus kan. Perhatikan Esme-nya. Esme saya nggak gentar sama sekali itu lihat tuh. Darahnya nggak habis-habis. Freya-nya aja sampai keong. Menter Esme-nya, darahnya nambah terus. Sampai menang, iya kan? Apalagi dapat konsentrat kan, bayangkan saja kalau Esme itu megang item lampu, item magic lampu konsentrat itu. Kira-kira seperti apa malahan Esme itu menggilanya. Darahnya bakal full terus, tidak akan bisa dibunuh sama hero siapapun meskipun sama-sama level 3. Saya jamin. Konsentrat sama item defense. Sudah, apalagi dia dikasih immortal. Aduh, setelah mati dia hidup lagi Esme-nya. Dia ulti lagi, tambah kuat lagi, tambah gak selesai tambahan gamenya. Lawannya pada kehilangan nyawa semua masih.
Ya, saya sudah pernah nyoba juga Ismi bintang 3 sama Joet bintang 3 pernah, Freya bintang 3 semua pernah nyoba saya. Kalian coba sendiri nanti kalian ya. Kekuatan Ismi full item bintang 3. Yang penting magenya jadi atau westernnya jadi ya. Salah satu saja dari sinerginya itu siapa? Sinerginya Ismi. Nah, perhatikan Isminya diserang berapa orang itu. Nggak terasa sama sekali sudah. Isminya nggak terasa sama sekali. Tidak ada gentar-gentarnya, padahal punya saya yang lain sudah keok semua, berarti kan. Tuh, kalau saya mati itu 2 tank nyerang Vale nggak selesai, sampai yang di belakang dihabiskan sama Ismi semua itu, lihat tuh. Vale benar 3 miss terus nggak selesai, apalagi Western saya aktif, sampai capek nyerangnya. Oke ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah nonton video saya. Harapan saya selalu subscribe video saya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalam.